Ini adalah kostum Iron Man pertama yang pernah dibuat bernama Mark I. Setelan ini cukup kuat untuk menahan peluru dan bahkan mampu terbang dalam waktu singkat. Namun, baju besi ini dibangun dalam kondisi yang sangat terbatas, dengan banyak bagiannya berasal dari senjata yang ditinggalkan, yang membuat seluruh strukturnya tidak stabil. Setiap kali mendarat, benturan akan menyebabkan kostum itu hancur sepenuhnya, hanya menyisakan tumpukan besi tua. Kemudian, Tony membangun kostum keduanya, yang diberi nama Mark II. Dibandingkan dengan generasi pertama, Mark II merupakan inovasi terdepan baginya. Kostum ini memiliki desain yang jauh lebih ramping, sistem tenaga yang lebih baik, dan untuk pertama kalinya, kemampuan untuk terbang terus-menerus. Ketika Tony mengaktifkan baju besi tersebut, pendorong di tangan dan kakinya melepaskan semburan energi yang kuat secara bersamaan, mengangkat seluruh kostum ke udara. Mark II melesat keluar dari rumahnya dan melayang ke langit. Ini adalah pertama kalinya Tony benar-benar menguasai penerbangan, dan dia benar-benar kagum dengan sensasi kecepatan. Dengan bantuan Jarvis, asisten terbaiknya, Mark II beroperasi dengan lancar dan andal. Tony terus mendaki lebih tinggi, menembus awan dan mendorong kostum itu melampaui batas kemampuannya. Namun baju besi itu masih memiliki satu kekurangan utama, yaitu bobotnya yang sangat berat. Selain itu, baju besi itu tidak memiliki perlindungan paduan titanium. Ketika Tony mencapai ketinggian 10 km, suhu beku di ketinggian menyebabkan es dengan cepat terbentuk di permukaan baju besi. Hal itu membuat sistem pendorong error, seluruh sistem kehilangan daya, dan Mark II mulai jatuh tak terkendali. Pada saat itu, baju besi itu seperti burung yang kehilangan sayapnya, menukik lurus ke tanah. Di tengah kegilaan itu, Tony memaksa sistem darurat untuk aktif, menghidupkan kembali baju besi, dan memulihkan dayanya, membuatnya selamat dari benturan keras. Kecelakaan ini membuat Tony menyadari bahwa baju besi itu masih memiliki banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Setelah kembali ke markasnya, dia menemukan masalah serius lainnya. Karena Mark II terlalu berat, dia mendarat darurat membuat baju besi itu menembus ke lantai dasar, dan mobil-mobil mewah yang diparkir di bawahnya hancur total. Jadi, Tony mulai membangun kembali baju besi itu dari awal. Dia fokus memperbaiki kekurangan terbesar Mark II, yaitu bobotnya yang berlebihan dan ketidakmampuannya untuk mengatasi suhu dingin ekstrem. Pada akhirnya, Tony menggunakan paduan titanium kelas tinggi untuk menciptakan lapisan luar yang baru. Baju besi yang ditingkatkan ini tidak hanya lebih ringan dan lebih kuat, tetapi juga memecahkan masalah pembekuan di ketinggian. Versi yang didesain ulang sepenuhnya ini secara resmi dinamai Mark III. Namun, sebelum Tony sempat merayakan peningkatan yang sukses, masalah lain muncul. Saat menonton televisi, dia menemukan bahwa perusahaannya mengadakan acara amal. Namun, sebagai CEO, Tony tidak tahu bahwa acara itu sedang berlangsung. Jadi, dia memerintahkan Jarvis untuk secara otomatis merakit Mark III, sementara dia mengendarai mobil mewahnya ke kantor pusat perusahaan. Namun, yang menunggunya di sana bukanlah perayaan, melainkan sekelompok pemegang saham yang ingin menyingkirkan Tony dari perusahaan. Dan di balik seluruh rencana ini adalah pria botak yang berambisi ingin mengambil alih teknologi Tony.